Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audrey Sania Pratiwi dengan NPM 10120102 dari kelas C5 Manajemen Universitas Teknologi Digital Bandung. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan membahas mengenai perencanaan kerja mencangkup mikro dan makro pada perusahaan mikro dan makro. Terdapat latar belakang. Latar belakang perencanaan SDM merupakan suatu kebutuhan pokok dalam setiap organisasi atau perusahaan dan ditangani oleh suatu unit khusus yang dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Karena SDM merupakan faktor utama yang menentukan hidup atau matinya sebuah organisasi, baik organisasi bisnis maupun sosial. Oleh karena itu, jika sebuah organisasi atau perusahaan mengharapkan terus eksis dan berkembang, mengalami kemajuan dan perbaikan secara berkelanjutan, atau continuous improvement, harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan SDM melalui sebuah perencanaan yang komprehensif dan sistematis serta dinamis. Untuk proses perencanaan kerja, proses perencanaan SDM untuk masa kini dan masa datang sangat dipengaruhi oleh faktor penentu, yaitu faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan seperti adanya karyawan yang memasuki batas usia pensiun, meninggal dunia, keluar atau berhenti kerja, rotasi dan kemungkinan promosi jabatan. Sedangkan faktor eksternal antara lain ketatnya persaingan bisnis, cepat perkembangannya teknologi, dan tingkat ketergantungan independen antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, serta ketergantungan antara satu negara dengan negara lain. Begitu rentannya organisasi perusahaan yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah perubahan yang cepat, sehingga perencanaan SDM mutlak dibutuhkan selaras mengikuti rencana strategi bisnis yang akan diwujudkan. Rangkaian pelaksanaan perencanaan SDM yang terintegrasi dengan rencana strategi bisnis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam proses perencanaan strategi bisnis, beberapa organisasi atau perusahaan akan melakukan. Yang pertama, menyusun rencana strategi bisnis dengan perspektif jangka panjang 5-10 tahun atau lebih di masa mendatang. Kedua, menyusun rencana operasional bisnis yang dijabarkan dalam rencana strategi dengan perspektif jangka sedang 3-5 tahun di masa mendatang. Ketiga, menyusun rencana tindakan berupa anggaran dengan perspektif tahunan yang menggambarkan kegiatan bisnis yang akan dilaksanakan selama 1 tahun atau tahunan, dengan menyediakan anggaran tertentu untuk dapat diwujudkan. Lalu, dalam kegiatan perencanaan SDM, ada tahap. Yang pertama, tahap awal perencanaan SDM mengidentifikasi isu-isu berdasarkan komponen-komponen di dalam rencana strategi bisnis jangka panjang. Beberapa komponen yang bisa dijadikan isu perencanaan SDM antara lain filsafat perusahaan, laporan hasil penelitian tentang hal seputar lingkungan bisnis, tujuan-tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai, dan hasil analisis SWOT perusahaan. Pada tahap selanjutnya, hasil analisis isu digunakan sebagai masukan dari perencanaan operasional jangka menengah ke dalam tahap kegiatan perkiraan kebutuhan SDM dalam proses perencanaan SDM. Hasil perkiraan kebutuhan SDM tersebut dijadikan masukan secara integral dalam penyusunan anggaran tahunan ke dalam langkah perencanaan SDM. Secara skematis, pengaruh dari ketiga tingkatan perencanaan bisnis terhadap perencanaan. Lalu ada faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Faktor yang mempengaruhi terdapat faktor internal. Ada faktor yang dalam lingkungan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Antara lain, yang pertama rencana strategi atau Renstra. Renstra merupakan acuan utama bagi sebuah organisasi perusahaan dalam menjalankan aktivitas atau bisnisnya, atau tujuan jangka waktu tertentu maupun jangka panjang dan pendek yang merupakan komitmen bersama seluruh anggota organisasi atau korporasi untuk mencapai, dan kebutuhan SDM pun dalam waktu tertentu di masa depan tergambar di dalamnya. Kapan harus merekrut, untuk keperluan apa, jenis apa, pada level mana, dan sebagainya.
Lalu kebijakan baru perusahaan organisasi. Kebijakan baru lahir saat ada perkembangan baru yang perlu diikuti dan dipenuhi, yang sebelumnya tidak terprediksi dalam registra. Lalu ada pendanaan. Merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perencanaan SDM. Dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, maka dapat dibuat skala prioritas, kategori pegawai yang harus direkrut. Lalu ada rencana produksi dan produk baru, struktur organisasi dan tata kelola struktur organisasi. Lalu pada faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar lingkungan organisasi. Antara lain, yang pertama kebijakan pemerintah, kedua sosial budaya, ketiga geografis, keempat teknologi, kelima kebijakan luar negeri, keenam lembaga pendidikan atau diklat, ketujuh pesaing atau kompetitor, kedelapan demografis atau dinamika kependudukan. Tujuannya, secara umum, perencanaan SDM bertujuan mempertemukan ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan pegawai pada suatu organisasi atau perusahaan, baik secara kualitas maupun kuantitas, untuk suatu periode waktu tertentu dalam upaya menghindari krisis kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan. Secara detailnya, tujuan perencanaan sumber daya manusia, terprediksinya permintaan masa depan perusahaan atau organisasi terhadap kebutuhan tenaga kerja, terprediksinya jenis pekerjaan yang masih tetap dibutuhkan atau pekerjaan yang akan terhapus dan tergantikan oleh teknologi, atau pekerjaan baru yang akan muncul yang memerlukan jenis tenaga kerja. Lalu diperoleh kepastian pasokan suplai tenaga kerja untuk jangka pendek dan jangka panjang secara berkelanjutan. Lalu terprediksinya kondisi tenaga kerja yang tersedia yang telah diluluskan atau akan dihasilkan oleh lembaga penghasilnya, baik menyangkut kualitas maupun kuantitas, termasuk spesifikasi keahliannya. Diperoleh estimasi kebutuhan dana dan fasilitas lain yang diperlukan agar pegawai mencapai tingkat produktivitas yang optimal. Lalu fungsi. Perencanaan SDM memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi tersebut diantaranya sebagai acuan atau pedoman bagi perusahaan melalui departemen atau divisi SDM dalam manajemen kepegawaian, terutama melakukan rekrutmen dan penyediaan pegawai, sebagai sumber instrumen atau alat kontrol dalam pengendalian manajemen kepegawaian, termasuk penggandaan dan penyediaan pegawai, baik kualitas maupun kuantitas, sebagai acuan dalam membuat estimasi kebutuhan pendanaan dan fasilitas lain yang terkait dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan kebijakan organisasi atau perusahaan, sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terkait dengan penggandaan dan penyediaan SDM secara berkelanjutan. Evaluasi memiliki makna memastikan apakah tujuan perencanaan SDM mencapai atau tidak. Lalu yang terakhir, hasil evaluasi berfungsi juga sebagai umpan balik atau feedback untuk penguatan yang sudah baik dan perbaikan untuk yang belum benar. Terdapat konsep perencanaan kerja. Konsep perencanaan kerja atau konsep manajemen sumber daya manusia berkaitan erat dengan konsep ekonomi. Konsep ekonomi mencakup kebutuhan manusia dan penyediaan barang dan jasa. Kebutuhan manusia terus bertambah karena jumlah penduduk terus bertambah. Berarti Indonesia harus mempersiapkan tambahan semua jenis kebutuhan untuk tambahan penduduk tersebut. Lalu konsumsi per kapita pada umumnya terus bertambah, baik karena kebutuhan bertambah maupun penghasilan yang cenderung meningkat. Di samping kuantitas konsumsi yang bertambah, setiap orang juga mengkonsumsi barang dan jasa dalam kualitas yang lebih baik. Lalu manusia juga cenderung mengkonsumsi bervariasi, cenderung untuk memiliki barang-barang baru karena tidak mau disebut ketinggalan zaman. Akibatnya banyak barang yang masih layak pakai tidak dimanfaatkan. Dan terakhir, masyarakat cenderung berkonsumsi berlebihan. Semuanya itu memperbesar jumlah barang yang dibutuhkan manusia yang menuntut disediakan tepat waktu. Lalu pada perencanaan kerja terdapat perusahaan di bidang makro dan mikro. Makro adalah perencanaan tenaga kerja secara nasional dan perencanaan kesempatan kerja yang dikerjakan oleh pemerintah. Pasar kerja baik pada tingkat makro maupun tingkat perusahaan terdiri dari dua arus atau loop system. Perencanaan SDM tingkat nasional atau makro. 1. Data ketenagaan kerjaan. Data penduduk yang ketenagaan kerja secara umum telah tersedia dan dapat diolah dari sensus penduduk tahun 1960 hingga tahun 2010 yang lalu. Sensus penduduk pada dasarnya
dilakukan setiap tahun dengan akhiran 0. Kedua, untuk perkiraan kesempatan, kerja daya serap dunia usaha akan tenaga kerja untuk masa yang akan datang sangat tergantung pada rencana investasi dan perkembangan dunia usaha. Dengan kata lain, dibutuhkan berbagai informasi atau asumsi kecenderungan masa depan. Secara sederhana diasumsikan berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi dan elastisitas penciptaan kesempatan kerja atau elastisitas penyerapan SDM. Lalu yang ketiga, perkiraan penyediaan. Perkiraan penyediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain jumlah penduduk, tingkat pendidikan, struktur umur, dan tingkat partisipasi kerja. Data penduduk dan ketenaga kerja sudah tersedia pada data sensus penduduk, Supas, dan Sakernas. Namun, data mengenai hasil atau lulusan pendidikan atau sekolah formal serta luaran lembaga pelatihan relatif sulit diperoleh. Oleh sebab itu, biasanya dilakukan secara umum saja menurut jenis kelamin dan kelompok umur dengan menggunakan tingkat partisipasi kerja dan perkiraan jumlah penduduk dalam usia kerja. Untuk proses perencanaan SDM di tingkat perusahaan atau mikro, pada prinsipnya sama dengan proses perencanaan SDM tingkat nasional, akan tetapi dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Perencanaan SDM di tingkat perusahaan mencakup program pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan program pengembangan serta pendayaan gunaan tenaga yang ada seoptimal mungkin. Perkiraan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan didasarkan pada rencana perluasan usaha atau target produksi dalam periode perencanaan. Perbedaan utama antara perencanaan SDM tingkat makro dan tingkat mikro terletak pada cara pemenuhan tenaga yang dibutuhkan. Prinsip pemenuhan tenaga kerja adalah bagaimana memperoleh pegawai yang paling tepat untuk disediakan untuk setiap jabatan atau pekerjaan yang sesuai. Dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemenuhan dari luar dan pemenuhan dari dalam organisasi perusahaan. Perencanaan tenaga mikro dapat melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan struktural, fungsional, atau analisis organisasi, digunakan untuk menyusun struktur organisasi berdasarkan misi dan fungsi yang harus dijalankan. Misi dalam administrasi pemerintahan, tiap departemen mempunyai misi atau tugas pokok yang kemudian diperinci menjadi beberapa fungsi. Perencanaan SDM dari analisa organisasi seperti itu dapat diketahui jumlah jabatan dan jumlah pekerjaan yang terdapat di masing-masing jabatan. Kedua, pendekatan analisis jabatan mencangkup analisa uraian tugas dan kegiatan jabatan, beban kerja dan syarat jabatan. Syarat jabatan mencangkup syarat fisik seperti jenis kelamin, umur, tinggi dan berat badan. Kedua, syarat kualitas yang dipengaruhi jenis dan tingkat pendidikan, jenis dan tingkat keterampilan dan pengalaman kerja. Dan syarat terakhir, syarat mental yang mencangkup minat, bakat, dan temperamental seseorang. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai perencanaan tenaga kerja. Penjelasannya cukup singkat. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.